Hai guys, welcome back to my YouTube channel Pauline Wahyuni. Jadi hari ini berbeda ya dari biasanya videonya, karena seperti yang kalian lihat di sini aku duduk di kursi yang sangat nyaman, kursi direktur. Karena hari ini aku mau chit-chat, story time sama teman-teman, cerita-cerita. Karena setelah aku lihat, setelah 2 tahun kurang lebih aku buat YouTube, aku belum pernah yang namanya share tentang kehidupan pribadi aku. Jarang banget sih sebenarnya share gitu, paling lewat video Q&A doang. Nah makanya di sini aku pengen cerita tentang kehidupan pribadi aku yang menurut aku tuh menarik banget, bahkan traumatis, berkenang banget di diri aku sampai sekarang. Kalau aku inget-inget tuh lucu, menakutkan juga tapi. Nah makanya di sini aku akan cerita tentang pengalaman terburuk aku main Tinder. Oke, jadi aku akan cerita dari awal. Jadi sebelum aku pacaran sama pacar aku itu namanya Tir. Aku tuh sempat pacaran sama orang lain dan putus. Nah setelah putus itu di situ aku sama sekali nggak mau kenalan sama orang lain. Aku di situ ansos. Jadi kayak menutup diri banget, nggak mau kenalan sama orang lain, nggak mau deket sama siapapun itu. Bahkan kayak orang-orang yang udah aku kenal deketin aku pun aku nggak mau gitu loh. Jadi di situ aku bener-bener menutup diri aku. Aku menutup diri bukan berarti aku kayak galau atau sedih-sedih banget, patah hati gitu, bukan. Tapi di situ aku merasa kayak aku pengen introspeksi diri aku. Aku merasa kayak kurang dewasa di hubungannya sebelumnya. Jadi aku merasa aku butuh waktu untuk lebih mengenal diri aku, lebih menyayangi diri aku, dan untuk lebih belajar dewasa lagi gitu loh, biar nanti di hubungan selanjutnya juga nggak terjadi kesalahan yang sama gitu. Nah makanya disitulah aku menutup diri aku, dan akhirnya ada satu best friend aku cowok, itu aku deket banget sama best friend aku ini. Bahkan waktu pada saat aku ansos pun aku deket sama dia gitu loh, ngobrol sama dia, dan di situ dia tuh bener-bener langsung ngomelin aku. Dia tuh merasa aku tuh terlalu ansos, udah waktunya untuk aku membuka diri, dan akhirnya di situ dia paksa aku untuk main dating apps. Nah di situ aku baru tahu tuh guys, ada dating apps. Jujur aku belum pernah tahu sebelumnya ada aplikasi dimana kalian bisa kenalan sama strangers, terus kalian bisa kayak jadi temenan, bahkan bisa ke arah ke pacaran. Dan setelah aku cari tahu, ternyata teman-teman aku tuh udah banyak banget yang main dating apps. Jadi aku tuh ketinggalan banget. Dan jujur waktu pada saat itu best friend aku ini maksa aku untuk main dating apps, aku tuh nggak mau. Karena setelah aku inget-inget, itu banyak banget kayak di berita-berita orang kenalan lewat sosial media aja ya. Kita nggak usah ngomongin dating apps, tapi dari sosial media itu kan bisa kenalan juga strangers kan. Dan di situ tuh kayak banyak terjadi kriminal. Jadi kayak kenalan sama strangers, nggak tahu diculik dan lain sebagainya. Dan jujur aku tuh orangnya penakut. Jadi buat aku untuk ngelakuin hal itu tuh kayak beresiko tinggi gitu loh. Makanya akhirnya aku nggak mau. Tapi di situ best friend aku tuh paksa aku. Jadi waktu pada saat itu dia paksa aku tuh bener-bener lagi ketemuan. Jadi kita lagi ngobrol, dia ambil HP aku, dia langsung downloadin aplikasinya. Dan itu dia downloadin aku 2 dating apps. Jadi pertama dia downloadin aku yang Paktor sama Tinder namanya. Dia paksa aku untuk sign in dan segala macam. Dan akhirnya aku sign in juga. Tapi aku nggak langsung mainin. Jadi pas lagi aku ngobrol sama dia itu pas lagi malam-malam. Akhirnya besoknya baru aku pas lagi malam hari baru coba untuk mainin si dating apps ini. Karena kan kalau kalian tahu ya, kalau kita single itu pagi-pagi, siang-siang itu kita nggak merasa kesepian karena kita banyak aktivitas. Tapi kalau malam itu kita merasa kesepian guys, kayak bosen karena kan nggak ngapa-ngapain kan. Akhirnya di situ aku merasa oke, let's try gitu. Kenapa kita nggak coba untuk main dating apps? Tapi kan di sini fokusnya itu adalah aku pengen cari temen aja, ngobrol-ngobrol, mengenal orang baru, bukan berarti aku pengen jadiin pacar gitu. Dan di situ akhirnya aku main. Dan pertama aku coba main Paktor dulu. Di Paktor itu aku langsung match sama pacar aku si Tirnadi ini. Match sama dia, cuman kan waktu itu baru match aja kan, baru chat-chatan doang. Dan di situ aku juga chat bukan sama Tirnadi aja, tapi aku chat sama beberapa orang juga. Nah besoknya baru aku main Tinder. Dan akhirnya aku match sama beberapa orang juga. Tapi cuman ada satu orang yang menurut aku lumayan menarik karena dari foto orangnya kelihatan orang yang pintar. Jadi aku akhirnya match sama dia, aku chat sama dia, dan kita tukeran Instagram juga. Sebut saja cowok ini namanya Rian ya. Jadi ini nama samaran. Di sini aku akan lebih fokus terhadap si Rian ini karena Rian ini yang berkesan banget ceritanya di sini. Oke, jadi setelah kita match ini kan kita tukeran Instagram ya. Dan di Instagram itu aku lihat foto-foto dia. Memang fotonya dikit banget guys. Jadi fotonya cuma 6 doang. Tapi itu kelihatan gitu loh. Ini bener-bener orang asli, account-nya juga
juga bukan fake account, terus juga teman-temannya juga kayaknya teman-teman yang orangnya juga bener gitu. Terus juga setelah aku lihat ternyata kita punya mutual friend, jadi ternyata teman deket dia itu juga teman aku, jadi aku kenal sama teman dia gitu. Dan di situ aku merasa oke, karena di sini kan aku newbie ya guys, jadi aku bukan expert main dating apps. Jadi di sini karena aku takut, jadi aku merasa aman gitu loh, kenal sama orang yang ternyata punya mutual friend juga sama aku. Jadi kita punya satu kenalan. Jadi menurut aku, lo kenal sama dia, gue kenal sama dia, kita punya teman yang sama. Jadi nggak mungkin nih orang kayaknya macem-macem gitu. Itu pikiran aku kan. Ya udah, akhirnya di situ aku lebih membuka diri sama si Rian ini. Aku juga chat-chatan sama si Rian. Jadi di situ pada saat itu sih aku bener-bener chat intens itu sama si Rian dan juga sama Tirnadi yang jadi pacar aku. Cuman sekali lagi di sini aku sama sekali belum deket sama Tirnadi. Jadi cuman baru chat-chatan doang. Dan jujur pas lagi aku chat sama si Rian ini aku kurang klik memang. Aku merasa kayak kurang kurang suka aja gitu, karena orangnya kayak kelihatannya agak aneh. Kayak dari anehnya itu bayangin aja guys. Jadi pas lagi aku belum ketemuan sama sekali sama dia pun, dia itu udah berani ngomong sama aku gini, "Lu pasti chatan sama banyak cowok deh," gitu. Bayangin guys, kayak gini loh, maksudnya kalaupun dia punya prejudis, prasangka seperti itu ke aku, itu bukan berarti dia harus langsung kayak ngomong gitu ke aku, karena itu bisa menyinggung diri aku kan. Cuma sekali lagi aku berpikir adalah ya udahlah, jangan terlalu jangan terlalu baper banget. Mungkin maksud dia tuh bukan maksud jelek gitu loh. Di sini maksud dia cuman kayak ngomong gitu doang. Ya akhirnya di situ aku merasa oke lah, maafin aja gitu. Dan setelah itu ternyata dia ngomong lagi. Dia udah mulai ngatur-ngatur gitu guys. Padahal aku belum pernah ketemu sama dia, tapi dia udah kayak ngomong, "Jangan pulang malam-malam ya," gitu. "Jangan terlalu banyak keluar." Bayangin guys, aku belum pernah ketemuan sama ini orang, tapi ini orang udah bisa ngelarang aku. Kita aja belum deket sama sekali guys. Jadi baru kayak topik-topik ringan, lebih ke perkenalan gitu loh di chatnya. Dan jujur aku sih emang kurang interest ya sama si Rian ini. Cuman sekali lagi aku masih chat-chatan terus sama si Rian ini, karena pada saat aku chat sama orang-orang dari dating apps itu, si Rian ini orang yang paling punya mutual friend gitu loh. Paling bener-bener aku kenal temennya, jadi aku merasa kayak aman banget sama ini orang. Terus akhirnya si cowok ini, si Rian ini juga ngajakin aku ketemuan. Nah di situ awalnya jujur aku agak ragu ya ketemuan sama si Rian ini gitu, karena ya dari chat aja kita udah nggak cocok gitu kan. Akhirnya di situ aku putusin untuk oke, kenapa nggak coba aja untuk ketemuan. Mungkin kalau misalnya ketemuan orangnya nggak seaneh di chat, aku pikirnya gitu kan. Ya udah, akhirnya aku bilang oke, kita ketemuan aja, tapi minggu depan ya, hari Sabtu aja, aku bilang gitu. Karena kan weekend itu lebih enak waktunya menurut aku ya waktu itu. Terus akhirnya si Riannya bilang ya udah, karena si Rian ini kan orang yang maksa untuk ketemuan, jadi dia itu lebih ngikutin aja sih pada saat itu. Aku bilang ya udah hari Sabtu, dan kebetulan hari Sabtu itu aku memang udah atur jadwal sama temen aku. Jadi aku punya temen cewek satu, nah aku pengen lunch sama dia. Jadi aku ngomong sama si Rian ini, oke kita ketemuan, tapi di hari Sabtu itu gue ada lunch dulu sama temen gue. Jadi kalau misalnya mau ketemuan itu di sore setelah gue makan sama temen gue. Nah tibahlah di hari Sabtu guys. Jadi di hari Sabtu itu aku lunch dulu dong sama temen aku. Dan selama lunch itu aku selalu kabarin si Rian ini, karena kan aku pikir kita mau ketemuan. Jadi otomatis kalau mau ketemuan harus keep kontak kan, untuk ngabarin gitu loh kapan waktunya harus dijemput dan lain sebagainya. Dan di situ akhirnya aku bilang sama dia, ini kira-kira udah mau selesai nih, jam 4 juga udah selesai, aku bilang gitu kan. Nah si Rian itu bilang oke, jam 4 ya gitu. Ternyata setelah jam 4 sore guys, si Rian itu pas lagi aku chat dia baru mandi. Coba bayangin guys. Aku jujur disitu langsung kayak ilfeel banget, langsung kesel banget, karena aku tuh tipe orang yang on time. Jadi aku tipe orang yang kalau misalnya memang janji ya janji, jam segitu ya jam segitu. Kalau nggak jam segitu, aku bahkan tipe orang yang bisa datang lebih cepat daripada jadwal awalnya gitu. Ternyata ini orang parah banget gitu loh, ngaretnya tuh menurut aku gimana ya, kalau orang dari awal aja ketemuan udah ngaret, udah kayak gitu, itu tuh kayak merasa aku kayak nggak dihargai. Ya udah, tapi karena udah telanjur janji juga kan guys, akhirnya ya udahlah, aku pikir oke lah, tungguin aja gitu. Dan setelah akhirnya aku tungguin, ini orang tuh lama banget mandinya. Dan kebetulan gini, jadi aku tuh makan sama teman aku ini di suatu mall, sebut saja mall ini mall A ya. Dan dari rumahnya si cowok ini, si Rian ini, itu tuh ke mall A itu lumayan jauh guys. Jadi sekitar, kalau paling cepet pun ya, paling cepet itu 45 menit. Kalau misalnya nggak cepet itu bisa 1 jaman, kalian bayangin guys. Jadi aku harus menunggu waktu yang cukup lama untuk nungguin dia mandi dulu dan lain sebagainya. Dan kebetulan ini teman cewek aku
ini yang lagi aku lunch, itu setelah ini mau ada acara lagi. Jadi dia nggak bisa nemenin aku lama-lama. Akhirnya aku minta dia untuk tungguin aku bentar untuk sambil nungguin ini si Rian datang. Tapi ternyata si temen aku ini kan nggak bisa lama-lama ya guys. Aku sampai nggak enak banget untuk minta dia temenin aku terus. Akhirnya ya udah aku suruh dia untuk pergi aja. Kalau misalnya memang nggak bisa, aku sendirian aja di mall itu nungguin si Rian. Dan ternyata guys, pas lagi chat-chatan itu, rencana awal aku itu adalah aku pengen ketemuan sama si Rian itu, di mall A. Tapi ternyata si Rian itu langsung ngomong, kita pindah mall aja. Terus aku bilang dong, nggak mau kita di sini aja. Dia bilang di situ boring, nggak ada tempat yang enak untuk kita nongkrong. Dia bilang gitu kan. Ya udah, akhirnya aku pikir oke lah. Dan itu bodohnya aku guys. Jadi bodohnya aku adalah kenapa aku bisa mau naik mobil sama strangers. Itu pikiran aku. Kenapa bisa aku mau ikut di mobil strangers? Harusnya aku langsung ketemuan dia di mall itu aja. Karena di situ pikiran aku adalah kenapa aku bisa mau ikut sama dia di mobil itu padahal dia strangers. Itu karena pikiran aku tuh punya kenalan yang bareng sama dia. Jadi pasti aman lah sama ini orang gitu kan. Jadi jam 4 aku nungguin dia sampai jam 6 sore. Bayangin guys, pertama kali ketemuan dia, first impression aja itu orang bisa ngaretnya sampai 2 jam. Kalian bayangin aja gimana aku dari awal nggak mau gedek, nggak mau kesel. Coba guys. Tapi habis itu orang itu nggak jelas gitu, kayak dia nggak jelas untuk kita mau ketemuan di mana. Kayak misalnya dia mau jemput aku di mana, di lobi mana, di tempat mana. Karena kan mall itu tuh gede, lobinya tuh banyak guys. Dan ini orang tuh nggak jelas banget, nggak ada kabarnya lobi mana, plat nomornya apa. Karena kan aku belum pernah ketemu dia kan, aslinya kayak gimana gitu. Bahkan di foto pun kalau lihat di Instagramnya dia, itu si Rian itu fotonya tuh kayak jauh-jauh gitu loh guys. Jadi nggak ada yang close up kelihatan muka jelasnya, jadi kayak masih abstrak gitu. Dan di situ aku lumayan kesel. Akhirnya kan aku coba mengarahkan dia kan. Maksudnya aku pikir mungkin emang tipe orang yang slebor, tipe orang yang nggak terlalu banyak mikir. Jadi di sini aku mengarahkan. Aku coba bilang gini sama dia, lu mau jemput gue di mana? Terus deh gitu dia bilang terserah. Terus aku bilang, oh ya udah oke, lu jemput gue di lobi ya. Terus aku bilang lobi utama, aku bilang gitu, lobi utama, lobi yang paling gede aku bilang. Terus dia bilang oke, jadi dia tahu lobi utama di mana. Terus habis itu nggak jelas dia udah sampai mana, udah kayak gimana. Kan aku nggak mungkin nungguin dia di lobi aja kan, karena lobi itu panas guys, lobi luar. Dan itu kayak orang nggak jelas gak sih, kayak bosen banget kan nungguin orang berjam-jam nggak tahu dia kapan sampainya. Kita nunggu di lobi aja nggak jelas. Ya aku jalan-jalan dulu dong di mall itu ya kan. Tapi aku jalan pun masih di lantai yang sama. Tapi akhirnya aku di situ kan chat dia dong. Aku tanya kayak udah sampai mana. Karena menurut aku kalau misalnya dia udah deket, aku bisa jalan ke lobi. Jadi dia nggak usah nunggu juga. Karena kan di drop off gak bisa lama-lama kan. Nah di situ dia akhirnya baru ngabarin dia udah sampai mana gitu. Dan abis itu ngilang lagi, nggak jelas udah sampai mana. Dan disitu bikin aku kesel banget sama dia. Akhirnya di situ aku chat lagi, aku bilang gini sama dia, plat nomor mobil lo apa? Karena kan aku nggak tahu kan, aku belum pernah lihat mobil dia, aku nggak tahu mobil mana yang harus aku masukin. Muka dari deketnya aja aku nggak tahu gitu, maksudnya nggak tahu jelas pastinya. Dan di situ akhirnya dia tuh nggak langsung jawab pertanyaan aku. Jadi dia nggak langsung ngomong plat mobil dia apa, tapi dia kayak ngomong udah sampai sini gitu. Dan di situ tuh lobinya tuh bener-bener padat banget guys. Jadi bener-bener banyak banget mobil, bukan cuma satu mobil, tapi bener-bener orang mau drop off aja tuh mesti ngantri dulu karena itu mallnya rame banget. Dan di situ aku lumayan kesel. Jadi bener-bener kesel banget, udah bener-bener udah sampai pitam, udah naik pitam. Dan di situ akhirnya aku tanya lagi dong, plat mobil lo apa? Terus akhirnya di situ dia baru ngomong plat mobilnya apa. Terus akhirnya aku chat lagi dong, aku bilang oke, kalau gitu kalau misalnya udah deket banget, udah deket lobi kabarin ya. Terus bayangin dia ngomong apa? Oke princess. Bayangin guys, dia ngomong oke princess. Aku nggak tahu ya, tapi apa coba pikiran kalian? Kalau misalnya kalian diomongin gitu sama orang, sama cowok yang baru kalian kenal, dia kayak nyindir kan, kayak dia lagi ngomong oke princess, kayak lagi ngatain aku tuh terlalu banyak ngatur-ngatur kayak putri. Jadi aku merasa kayak ih, ini orang kok rese banget sih. Lu belum ketemuan sama gue, lu yang orangnya selebor, bener-bener telat, suruh gue nunggu 2 jam. Di situ posisinya tuh udah jam 6 sore, lu baru mau nyampe, sedangkan janjinya jam 4 sore. Terus lu nya nggak jelas mau ketemu di mana, udah deket mana segala macam. Akhirnya gue yang ngarahin. Terus sekarang lu ngatain gue princess gitu kan, lu lagi ngatain gue. Nah di situ mood aku udah jelek banget, aku udah ilfeel banget sama ini cowok. Tapi sekali lagi aku nggak bisa ninggalin gitu aja karena udah janji. Dan di situ akhirnya dia nyampe tuh di lobi itu. Akhirnya aku buka mobilnya dan aku masuk ke mobilnya. Dan tahu guys, orangnya beda sama di foto. Bukan beda 100% ya, jadi bukannya dia bentuknya apel tiba-tiba datangnya anggur, enggak, tapi beda. Jadi kalau misalnya kalian lihat di foto, itu tuh orangnya mulus,
terus langsing. Tapi aslinya guys, sorry banget, aku bukan maksud body shaming, tapi di sini aku ngomong tentang perbedaan dan penipuan lewat foto ya guys. Jadi sekali lagi sorry banget, aku bukan yang ngatain, tapi di foto itu dia kulitnya mulus banget, tapi aslinya ternyata dia tuh kayak banyak jerawat gitu. Badannya gemuk aslinya, padahal di fotonya tuh kurus. Terus kulitnya juga beda banget. Jadi waktu di foto kulitnya terang, tapi aslinya tuh gelap. Jadi sekali lagi aku bukan yang ngomong orang yang gendut, orang yang jerawatan, dan orang yang kulitnya gelap itu buruk, selalu buruk, enggak. Tapi sekali lagi aku ngomong fokus ke arah penipuan lewat foto guys. Jadi hati-hati kalau misalnya kalian lewat dating apps. Dan selain kaget, di situ aku udah ilfeel sama dia dari sifatnya ya, aku udah ilfeel. Tapi aku harus bertahan di mobil itu untuk nyampe ke mall selanjutnya. Kalian bisa bayangin gak guys? Dan awalnya kita belum mutusin mau ke mall mana, tapi akhirnya di mobil itu dia bilang kita ke mall B ya. Dan mall B itu lumayan jauh guys setelah aku mikir-mikir. Jadi kalau misalnya dari mall A ke mall B itu sekitar paling cepatnya 30 menitan. Itu udah paling cepat kalau misalnya nggak macet. Tapi kalau misalnya macet bisa 1 jaman, bahkan bisa 2 jam karena lumayan jauh. Jadi mall A ini di Jakarta Barat dan mall B itu di Jakarta Pusat. Dan hari itu hari Sabtu. Jadi lumayan padat jalanannya. Dan di situ aku merasa kayak, oh my god, aku bodoh banget. Kenapa aku mau pergi ke mall yang jauh-jauh gitu? Jadi akhirnya di situ kita perjalanan, tapi kebetulan sih hari itu nggak terlalu macet-macet banget. Jadi kurang lebih 45 menit lah sampai gitu ya di mall B. Dan akhirnya di mall B kita ke kafe, suatu kafe, kita ngobrol-ngobrol. Dan di situ aku merasa boring sih ngobrol sama dia karena aku nggak interest. Gimana sih guys kalau misalnya kalian nih ya, kalian ketemu sama strangers, terus kalian nggak tertarik sama strangers itu, kalian ngerasa ilfeel sama dia dan kalian ngerasa nyebelin gitu, terus kalian merasa ditipu dari foto, kalian pasti udah kayak nggak ada hasrat untuk ngobrolnya kan. Dan akhirnya setelah aku nungguin nih, aku masih menghargai dia udah jemput aku jauh-jauh segala macam, aku merasa oke, tunggu aja 1 jam. Dan di situ akhirnya setelah 1 jam kita ngobrol kurang lebih, aku kan liatin jam ya, oh oke, udah 1 jam nih. Akhirnya aku langsung bilang, pulang yuk, gue nggak boleh pulang malam nih. Padahal tuh aku bohong banget guys. Jadi sebenarnya emang aslinya aku nggak boleh pulang terlalu malam, tapi itu baru jam 8 malam guys kurang lebih. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau lanjut ke jam 9 juga masih bisa, cuman aku tetap nggak mau gitu. Aku bilang jam 8 udah kemalaman, nggak boleh sama orang tua gitu. Dari situ tapi dia sama sekali nggak mau ngerti. Dia tuh nggak mau ngerti orang tua aku nggak bolehin aku untuk pulang terlalu malam. Kalian bayangin dong, udah tambah ilfeel kan. Bayangin kayak gimana kalian mau deket sama cowok ini, tapi ternyata cowok ini aja kayak nggak menghargai peraturan rumah kalian. Dan dia di situ bilang, jangan pulang dong, baru jam segini, gue udah jemput tuh jauh-jauh, kita ngobrol lagi lah, katanya gitu. Bayangin guys, dia kayak maksa. Terus aku bilang, gak bisa, gue harus pulang. Kalau lo gak mau anterin, gak apa-apa, gue bisa pulang sendiri naik taksi atau naik online, lewat aplikasi online. Terus dia bilang, janganlah, lo kan datang sama gue ya, lo pulang sama gue lah, gitu. Dia bilang gitu. Terus di situ udah lumayan serius tuh, kayak udah terjadi lumayan perdebatan karena di sini aku mau pulang tapi ditahan gak boleh pulang. Setelah kita berdebat, akhirnya dia bilang gini sama aku, jangan pulang lah, lu temenin gue lah, abis ini gue mau ke mall C, gue kan mau beli barang, lu temenin gue lah. Dia bilang gitu. Bayangin guys, aku udah bilang aku gak boleh pulang malam, tapi dia maksa aku gak boleh pulang dan bahkan dia mau bawa aku ke mall lain. Dan kalau misalnya kita mau ke mall C, itu bukan mall yang deket dari mall B yang sekarang kita lagi datengin guys. Jadi kalau misalnya mau ke mall C itu harus ke Jakarta Selatan lagi gitu. Dan di situ aku lumayan takut, maksudnya kok makin di bawahnya jauh banget ya, dari awalnya ke mall Jakarta Barat, tiba-tiba Jakarta Pusat ke Jakarta Selatan. Tapi di sini kalau misalnya kabur juga nggak bisa kabur, ini orang lagi di depan muka. Kalau misalnya kabur ke WC juga pasti ini orang ikut. Aku merasa gitu kan. Akhirnya udah, aku pikir ya udah deh, nurutin aja dulu daripada ntar dia melakukan hal yang enggak. Aku mikir gitu kan, daripada ini orang tiba-tiba psikopat, ternyata dia marah-marah atau dia malah macam-macam gara-gara aku nggak mau turutin kemauan dia. Akhirnya di situ aku lumayan takut guys, aku takut diculik. Akhirnya aku bilang oke, ya udah deh, tapi cepet-cepet ya di mall C, aku bilang gitu. Abis itu kita langsung balik. Dia bilang oke. Ya udah, akhirnya aku ikutlah ke mall C itu. Dan kebetulan memang hari itu lagi beruntung banget, jadi lagi nggak terlalu macet. Jadi kurang lebih setengah jam juga sampai sih dari mall B ke mall C ini. Dan udah sampai mall C, akhirnya aku bilang dong ke dia, lo mau beli barang apa? Yuk kita langsung beli barang. Terus dia bilang gini sama aku, enggak sih, gue nggak mau beli barang, gue cuma bohong doang sama lo tadi biar lo mau nemenin gue lagi. Gue kan mau menghabiskan waktu lebih lama sama lo, gue kan pengen lebih kenal lo lebih dalam. Bayangin guys, bisa begitu guys, bisa bohong kayak begitu sama aku. Jadi aku makin takut dong sama ini orang. Gila nih orang, udah strangers terus kayak maksa banget lagi gitu. Akhirnya dia ngomong gini ke aku,
Ya udah kita nongkrong aja yuk, kita makan aja tuh di situ, dia bilang gitu kan, di mall. Dia nunjuk ke restoran. Akhirnya di situ aku bilang oke, ya udah. Akhirnya di situ aku nemenin tuh makan. Nah di situ akhirnya kan makan kan, dan di situ pun aku makannya tuh pesen makanan kecil. Jadi aku di situ nggak pesan makanan besar karena menurut aku yang penting cepet-cepet selesai. Di situ aku pun udah nggak nafsu ya guys, udah nggak ada nafsu makan sama sekali. Di situ pikiran aku pengen cepet pulang. Bahkan dia ngomong apapun udah nggak masuk ke otak aku gitu loh. Aku bener-bener udah keringet dingin, udah ketakutan. Dan di situ akhirnya aku mikir nih sambil makan, aku mikir gimana caranya biar cepet pulang. Nah akhirnya aku mikir, oh iya aku chat temen aku. Akhirnya aku chat temen aku, temen deket aku bilang gini, tolongin gue dong, gue tuh kayak udah mau diculik deh, lu boleh gak bantuin gue? Terus dia bilang, kenapa gitu. Temen aku kan juga panik kan, kenapa gitu. Aku bilang gini, gue lagi jalan sama ini cowok. Aku bilang, aku kirimin fotonya, kontaknya semuanya, Instagramnya. Aku bilang, gue takut kenapa-napa nih, lu save ya kontak ini cowok segala macam. Jadi kalau misalnya sampai gue udah gak ada kabar, sampai gue diculik, lu laporin ke polisi dengan kontak yang begini. Aku bilang gitu, karena jujur aku gak berani cerita ke keluarga aku, karena aku takut diomelin kan ke keluarga aku. Aku juga takut keluarga aku panik dan khawatir. Nah di chat itu aku sekalian ngomong sama temen aku bilang, lu pura-pura jadi mami gue dong. Aku bilang tolongin gue biar gue bisa cepet pulang. Jadi nanti lu telepon gue pura-puranya lu jadi mami gue, lu lagi marah-marah sama gue, suruh gue cepet pulang. Nanti kalau misalnya gue ngomong apapun, ngaco pun, lu pokoknya iyain aja di telepon, oke? Terus gitu dia bilang oke gitu. Ya udah akhirnya aku bilang gini, ya udah lu telepon gue 5 menit lagi, jangan langsung, karena kalau misalnya langsung takutnya ini cowok curiga. Terus gitu dia bilang oke, katanya gitu. Nah bener aja, nggak lama teman aku ini telepon dan aku langsung angkat. Aku pura-puranya dia itu mami aku, tapi di posisinya ini adalah aku nggak kasih lihat layar HP aku ya. Jadi dari awal tuh aku pegangin gini, dan aku nggak taruh HP aku di meja, karena kalau misalnya di meja kan ketahuan gitu kan, namanya beda. Nah sambil ngobrol tiba-tiba temen aku telepon. Nah di situ aku langsung kayak ngomong gini, aduh gimana nih, aku pura-pura kayak acting gitu kan guys di depan cowok itu. Aku pura-pura kayak ketakutan gitu, gimana nih mami gue telepon lagi, udah malam sih, udah kemalaman nih, pulang yuk. Terus si cowok bilang, hah ya udah angkat dulu. Tuh cowok juga lumayan kayak kaget gitu kan. Terus akhirnya aku angkat. Terus udah gitu aku ngobrol kayak pura-puranya sama mami aku kan. Terus aku langsung kayak pura-pura lagi diomelin sama mami gitu. Dan setelah itu aku tutup teleponnya, aku langsung acting kesannya aku ketakutan lagi diomelin sama mami aku. Dan aku langsung bilang sama cowok ini, udah yuk, udah kemalaman nih, mami gue bisa marah-marah banget, ayo pulang yuk. Terus akhirnya tuh cowok kayak ketakutan juga kan. Terus aku bilang gini, kalau misalnya ntar mami gue marah, dia bisa tegur lo loh. Aku bilang gitu kan, aku takut-takutin gitu. Terus si cowok bilang gini, ya udah deh yuk pulang yuk, kata dia gitu. Akhirnya dia okein, dia mau pulangin aku kan. Yaudah aku udah kayak lega, akhirnya mau pulang juga, aku pikir gitu kan. Nah udah tuh akhirnya bener-bener naik mobil. Nah setelah itu kita keluar dari gedung parkir, sekitar baru jalan belum jauh deh, tiba-tiba dia bilang gini, boleh nggak sih bentaran lagi lalu temenin gue, dia bilang gitu guys. Aku disitu langsung shock banget, astaga ini cowok udah tahu mami gue ngomel-ngomel, udah malam, ini orang nggak bener banget dong pikiran aku ya kan. Udah tahu emaknya udah ngomel-ngomel, terus lu masih mau ajak ini anak cewek jalan-jalan padahal udah lewat dari batas waktunya. Aku langsung di situ pikirnya gimana caranya gue bisa cepet-cepet kabur dari ini cowok, karena ini cowok kayak nggak mau pulangin aku guys pada saat itu. Kayak bener-bener kelihatan banget dia tuh nggak mau pulangin aku gitu loh. Kayak dia tuh mau bawa aku ke tempat lain, dan dia ngomong gini, ayolah bentaran lagi lah, nanti gue ngomong deh ke mama lu. Dan aku merasa dia tuh jebak aku gitu loh guys. Kalau misalnya dia tadi ngomong dia nggak mau pulangin aku langsung, dia ngomongnya di mall, aku akan langsung maksain, oke, gue mau pulang sendiri. Kalau lo emang nggak mau pulangin gue bisa pulang sendiri gitu. Tapi ternyata dia malah di mobil baru ngomong. Itu kan dia berarti pinternya dia kan. Kalau di mobil kan dia yang mengarahkan, dia yang nyetir. Jadi otomatis aku cuman ikutin doang. Nah di situ aku langsung ngerasa nih orang nggak bener, dia mau ngejebak gue, dia kayaknya mau ngapa-ngapain gue nih. Aku langsung mikir kayak gitu. Terus dia ngomong gini akhirnya sama aku, ya udah gue janji deh ini bener-bener tempat terakhir, karena gue tuh pengen lu cobain minuman di sana. Ada minuman yang gue suka banget dan menurut gue lu bakal suka, kata dia gitu. Dan aku tanya dong, emang di mana? Bayangin guys, dia mau bawa aku kemana? Dia mau bawa aku ke Kemang. Jauh banget guys. Bayangin dari mall itu ke Kemang itu jauh banget guys. Bener-bener udah dari Kemang ke rumah aku itu jauh. Rumah aku tuh di Jakarta Barat, sedangkan dia mau ajak aku ke Kemang dan udah malam banget. Dan itu posisinya udah lewat dari batas waktu yang aku bohongin ke dia kan. Aku bilangnya aku tuh harus pulang cepet-cepet, mami aku udah marah. Dan dia masih bawa aku ke Kemang. Yang jelas di situ aku bisa lihat niat dia tuh nggak ada niat untuk pulangin aku di hari itu. Di situ akhirnya karena belum jauh dari mall itu,
aku mikir gimana nih caranya gue harus pulang, karena ini orang kesannya tuh emang gak mau pulangin gue. Dia aja mau bawa gue ke Kemang lagi gitu kan, lebih jauh lagi daripada rumah gue. Dan di situ syukurnya adalah aku nemu ide. Aku mikir gini, ini posisinya tuh kita belum terlalu jauh dari Mall C. Jadi Mall C itu kita baru lewatin beberapa jarak lah, pokoknya belum terlalu jauh. Jadi aku pikir gimana caranya gue bisa balik lagi ke mall itu. Pokoknya gue harus balik lagi ke mall itu. Dan akhirnya di situ aku ngomong gini, aku pura-pura aku sakit perut dan diare. Jadi aku tuh pengen cepet-cepet keluar dari mobil itu. Akhirnya aku bilang gini, aduh gue sakit perut banget nih, gue diare banget, gue nggak tahan lagi, gue nggak bisa nunggu deh kayaknya. Pokoknya intinya aku di situ acting lah pokoknya ya guys. Actingnya yang pasti pada saat itu kan situasinya emergency gitu kan. Jadi lebih bagus acting aku. Kalau di sini nggak bagus ya. Tapi kalau misalnya waktu pada saat itu tuh mau nggak mau actingnya harus benar-benar menjiwai. Jadi situ aku pura-pura sakit perut, aku diare, aku pura-pura udah nggak tahan lagi, udah nggak bisa tahan lagi. Akhirnya itu cowok juga ketakutan kan, namanya juga orang diare. Akhirnya aku bilang, yaudah kita balik lagi aja ke mall itu. Aku bilang, kita balik lagi aja, kita ke WC mall itu, jam segini kayaknya mall itu juga belum tutup-tutup banget. Aku bilang gitu kan. Terus akhirnya si cowok itu nurut. Akhirnya kita beneran tuh, kita balik, kita muter balik, kita ke arah mall itu. Pada saat kita ke arah mall itu tuh ada hotel. Nah dia tuh bilang gini sama aku, lu sakit perut kan, ke hotel itu aja, lu pup di hotel itu. Terus di situ aku ketakutan dong guys. Aku langsung bilang, nggak mau, ke mall aja, ke mall. Aku bilang langsung ke mall aja, aku bilang gitu kan. Di situ aku langsung nggak mau dong guys. Kalian bayangin dia kayak nawarin ke hotel. Aku nggak tahu sih maksud dia adalah aku pup di lobby hotel atau dia sewa kamar untuk aku pup. Tapi jujur aku takut kan, namanya juga hotel, konotasinya udah buruk menurut aku. Apalagi aku sama strangers, aku nggak mau masuk kayak begitu-gituan gitu. Nah udah tuh akhirnya kita sampai mallnya. Nah di situ akhirnya dia itu mau parkir guys. Jadi dia mau nemenin aku ke WC. Aku udah lumayan panik dong. Tapi beruntungnya aku adalah di situ kebetulan parkirannya itu lumayan jauh posisinya dari lobby. Jadi dari lobby itu dia harus ke terus lagi di ujung. Terus parkirannya itu, gedungnya itu lumayan tinggi. Jadi dia mesti parkir di lantai paling atas gitu lah. Pokoknya nggak ada lantai bawah, nggak ada parkiran yang deket dan gampang. Itu beruntungnya aku. Jadi di situ kan posisinya aku pura-pura sakit perut nih. Di situ aku makin pura-pura sakit perut lagi. Jadi aku bilang, aduh gue udah nggak tahan lagi kalau misalnya harus nungguin lu parkir. Aku bilang gitu, gue udah harus sekarang juga ke WC daripada kebobolan, aku bilang gitu kan. Nah di situ kebetulan dia iyain guys, karena dia lihat kayaknya aku bener-bener udah kesakitan, sakit perut banget, udah nggak tahan banget. Dia juga takut kan kalau misalnya aku pup di mobil dia gitu kan. Jadi dia akhirnya okein. Terus aku bilang gini, turun aja di lobby situ, lobby samping, karena kan mall itu gede, lobbynya tuh banyak. Nah aku bilang lobby samping aja. Terus dia gitu dia bilang oke. Nah dia sambil jalan dia bilang gini, yakin gak lu mau turun di sana? Yakin gak mau gue temenin? Lu mau gue temenin aja, kata dia gitu. Terus aku dalam hati aku, no way, gue gak mau lu temenin, pergi, hush. Justru gue mau pergi dari lu malah mau nemenin gue. Dia bener-bener kayak di situ bersikeras, yaudah gue temenin aja deh, ntar lu kenapa-napa lagi sendirian. Dia bilang gitu guys. Terus gitu aku tambah ketakutan dong. Terus aku bilang gini, akhirnya aku tekanin lagi, gak usah lah, gue udah sakit perut banget ini, gue udah gak bisa tahan lagi. Lagian gue udah gede kali, udah mandiri, ngapain gue ke WC mesti ditemenin. Aku bilang gitu. Terus aku sambil kayak menekankan gitu loh, ngomonginnya aku tegasin pokoknya. Terus akhirnya dia juga kayak tau lah aku sakit perut banget. Akhirnya dia terpaksa, dia nyetir, dia turunin beneran. Terus dia bilang, ya udah deh, gue tungguin lu ya, ntar lu kabarin gue kalau misalnya udah selesai dari WC. Dia bilang gitu. Terus aku bilang, iya nanti gue chat lu, pokoknya lu tenang aja, ntar gue kabarin lu, gue sakit perut, pokoknya gue mau ke WC dulu. Terus dia bilang oke. Terus aku turun dari mobilnya, aku pura-pura kan jalannya awalnya nyantai-nyantai dulu. Terus aku lihat ke belakang, mobilnya udah pergi, langsung guys aku lari guys. Aku bener-bener di situ ketakutannya parah banget, karena aku tuh ngerasa kalau misalnya aku belum naik mobil untuk pulang dan masih di area mall itu, aku tuh nggak aman. Aku masih terancam untuk ketemu ini cowok gitu. Jadi aku udah ketakutan banget. Di situ aku langsung bener-bener lari. Aku ke lobby utama. Sambil lari, aku langsung buka HP aku langsung aplikasi. Aku pakai aplikasi ojek online. Jadi aku cari Gokar gitu. Nah setelah aku pesan Gokar, aku tiba di lobby utama. Pokoknya aku cari lobby yang paling gede, yang paling rame, ada satpamnya, jauh dari lobby samping pokoknya. Dan di situ sambil nungguin Gokar, aku langsung blokin. Aku blok nomor itu cowok, aku blok line-nya dia, aku blok Instagramnya dia, aku juga langsung uninstall aplikasi Tinder. Pokoknya langsung semuanya aku blok kontaknya dia. Aku nggak mau ada hubungan lagi. Dan di situ aku bener-bener sambil deg-degannya luar biasa guys. Jantung aku berdebar kencang. Aku takut gak sengaja ketemu ini cowok lagi guys. Aku langsung parno gitu kalau misalnya ada mobil yang mirip sama mobil dia. Aku takutnya tuh dia nggak sengaja lewat gitu kan. Nah di situ aku sambil deg-degan, aku nungguin mobil Gokar aku. Dan akhirnya guys, mobil Gokar aku sampai.
Akhirnya aku buka pintunya, aku masuk, dan di situ aku bener-bener leganya luar biasa guys. Aku merasa tuh kayak aku tuh lewat dari maut guys. Aku merasa aku terselamatkan dari kriminalitas. Walaupun aku gak tahu persis ya ini orang bener-bener abis ini mau pulangin aku apa enggak. Tapi yang jelas aku merasa niat orang ini nggak baik. Ini orang bener-bener maksa banget, dan aku takutnya kalau aku turutin lagi, aku nggak tahu dia bakal ngapain aku. Pokoknya dari cerita aku ini, kita bisa jadikan pelajaran aja, jangan ceroboh kalau misalnya kita kenalan sama strangers. Kalau bisa, jangan kita langsung ikut mobilnya dia, tapi kita bawa kendaraan sendiri, kita pulang pergi sendiri, jadi kita nggak bergantung sama dia. Terus kita juga jangan mau ikut langsung mobil dia gitu, karena kayak ditahan gitu. Dan yang pastinya, jangan terlalu lama. Jadi hari pertama kalau bisa kita makan aja bareng, kita lihat kita cocok apa enggak. Kalau memang kita cocok ya kita lanjut, kalau nggak cocok jangan lanjut lagi gitu. Nah, setelah kalian dengar cerita aku ini, aku juga pengen tahu banget pendapat dari teman-teman, dari sisi pendengar tentang cerita aku ini. Apakah menurut kalian si Rian ini memang punya niat buruk ke aku atau enggak? Atau memang sebenarnya akunya yang parno sendiri? Jangan lupa untuk tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena sampai sekarang pun aku tuh masih mikir gitu, sebenarnya nih orang emang punya niat buruk atau enggak sih sama aku? Atau memang akunya aja yang ketakutan sendiri, parno sendiri gitu. Pokoknya kalian share aja semua pendapat kalian di kolom komentar, pasti aku bacain guys. Selain itu, kalau misalnya kalian juga punya pengalaman yang unik atau yang menyeramkan, traumatis, lucu, pokoknya pengalaman apapun tentang kenalan dengan strangers di social media atau lewat dating apps, kalian bisa share juga cerita kalian dan pengalaman kalian itu di kolom komentar. Buat teman-teman semua yang mau beli soft lens seperti yang aku pakai ini di semua video YouTube aku, kalian bisa langsung beli soft lens ini dari Instagram Mix and Best. Kalian langsung aja chat adminnya lewat WhatsApp atau Line ya. Dan jangan sampai karena cerita aku ini kalian jadi ngejudge semua orang yang main dating apps itu buruk, punya niat jahat, freak, dan lain sebagainya. Nggak sama sekali, nggak semua orang main dating apps itu kayak gitu. Contohnya itu sendiri adalah pacar aku ya, si Tirnadi ini, yang sekarang jadi pacar aku. Buktinya aku kenalan sama dia juga dari dating apps kan. Kita sampai sekarang buktinya bisa pacaran 3 tahun lebih, bahkan jalan ke 4 tahun. Jadi ambil sisi positif dan negatifnya gitu loh. Dari dating apps itu ada yang baik dan ada yang buruk. Pokoknya pinter-pinter kita aja dalam membawa diri kita, menjaga diri kita. Itu intinya.